Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah An-Nabiyyu Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Al-hadis. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan juga yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam juga terlimpah curahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita bisa berjumpa atau kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, di hari ke-13 di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa sanggup untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa itu bulan suci Ramadan? Sering kita dengar dan sering kita lihat dan sering kali muncul di TikTok dan juga di Instagram, yaitu sholawatan. Ramadanu zamanul barakati. Ramadan adalah waktu yang barokah. Ramadanu zamanul hasanati. Ramadan adalah waktu untuk berbuat kebaikan. Ramadanu majalus sholawati. Ramadan adalah tempat untuk kita bersolawat. Tasmulin nafsi bimaulaha. Yang bisa meningkatkan nafsu kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sungguh betapa indahnya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, maka kita perbanyaklah perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang baik di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan keutamaan doa di bulan suci Ramadan. Pada tema kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin yang mengenai halnya tentang keutamaan doa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, doa di bulan suci Ramadan merupakan pintu rahmat dan ampunan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita dengar bahwasannya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan juga yang penuh dengan pengampunan. Dan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan, yaitu adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita berdoa dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketundukan serta keikhlasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Telah kita dengar bahwasannya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita bahwasannya akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadanya. Yang kedua, keutamaan doa pada malam Lailatul Qadar. Malam apa yang dinanti-nanti oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan? Malam yang dinanti-nanti oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Dan kapan malam Lailatul Qadar tersebut terjadi? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk membawa rahmat dan pengampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku ucapkan? Quli, maka ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, dan Engkau menyukai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kita berdoa pada malam Lailatul Qadar. Dan salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdoa agar kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doa yang tercantum pada hadis tersebut. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa tersebut pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, berdoa ketika sedang berpuasa. Di bulan suci Ramadan, doa orang yang sedang berpuasa memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Sa'idin radhiyallahu anhu qala, thalathatun la turadda da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul adil, wa da'watul madlum. An Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id radhiyallahu anhu berkata, thalathatun la turadda da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Wal imamul adil, wa da'watul madlum, dan imam yang adil, dan juga doa orang-orang yang terzolimi. Lantas bagaimana jika seandainya ada seseorang pemimpin yang tidak adil dan seluruh rakyatnya terzolimi? Maka kita cukup membalasnya dengan sebuah kebaikan. Kita doakan semoga ia mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, doa untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di antara doa yang terbaik yaitu doa yang mencakup kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha,
min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala amal perbuatan yang mendekatkan kami kepadanya. Dan kami berlindung darimu ya Allah dari neraka dan segala amal perbuatan yang mendekati kami kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir, adab berdoa yang benar. Di antara hal ibadah yang lainnya, doa juga memiliki adab yang harus kita perhatikan agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab doa tersebut ialah yang pertama, berdoalah dengan khusyuk dan ikhlas. Bagaimana berdoa dengan khusyuk dan ikhlas tersebut? Berdoalah dengan penuh harapan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepadanya lah kami meminta pertolongan. Yang kedua, berdoa dengan menghadap kiblat. Sebaiknya kita berdoa menghadap kiblat sebagai bentuk rasa penghormatan dan ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena sungguh-sungguh dan tekun dalam berdoa akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ud'ullaha wa antum muqinun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak doa kita. Ad-du'a'u silahul muslimin. Karena doa senjatanya orang-orang muslim. Pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan serta keikhlasan agar doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perbuatan-perbuatan kita dan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.